Ya, diam-diam Menteri Keuangan kita Sri Mulyani dan juga DPR telah menyepakati undang-undang pajak yang disebut oleh pemerintah skenario pemulihan ekonomi. Dan masuk ke dalamnya ini adalah tax amnesty jilid kedua dan juga bahkan pajak sembako yang sempat viral beberapa waktu lalu. Nah, seperti apa lebih tepatnya terkait dengan undang-undang baru perpajakan ini? Kita bahas bersama di Deal Aturan Pajak Lulus dari Parlemen. Ya, memang seperti diketahui, RUU KUP ini memang sudah mulai dibahas oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sejak bulan Mei tahun 2021. Nah, 5 bulan berselang, diam-diam ternyata RUU KUP yang kini ternyata telah berubah nama begitu ya, menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Pajak atau HPP ini telah disepakati oleh DPR untuk nantinya disahkan di sidang paripurna. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih RUU HPP ini? Nah, pemirsa, sebagai gambaran untuk Anda, kita ketahui RUU HPP ini menyasar sejumlah agenda penting dalam perpajakan nasional, di mana beberapa di antaranya kami paparkan untuk Anda. Ini adalah rencana penyesuaian tarif perpajakan seperti pajak penghasilan, baik bagi perorangan, begitu ya, pribadi, ataupun nantinya wajib pajak badan. Lalu kemudian tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Lalu kemudian ada juga ketentuan penghapusan sanksi pidana dan juga yang ketiga ini adanya pengampunan pajak atau disebut sebagai tax amnesty. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan lihat poin-poin menarik terkait dengan perubahan tata perpajakan ini di slide berikutnya. Yang pertama, ada kabar baik bagi Anda yang punya penghasilan di kisaran 50 hingga 60 juta rupiah, di mana Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini mengubah nantinya lapisan pengenaan pajak begitu ya kepada mereka yang mempunyai penghasilan hingga mencapai 60 juta rupiah yang akan dikenakan pajak sebesar 5%. Di mana sebelumnya kita ketahui tarif 5% ini dikenakan untuk PKP sampai dengan 50 juta rupiah begitu ya. Jadi ini merupakan sinyal baik nih bagi para pekerja karena jika sebelumnya penghasilan Anda hanya 50 juta rupiah sudah kena pajak, maka kini dinaikkan batasnya menjadi 60 juta rupiah. Lalu kemudian Batius untuk badan usaha atau korporasi karena ada kenaikan PPh badan di tahun 2022 nanti yakni menjadi 22%. Dan hal ini pastinya cukup mengejutkan begitu ya, karena kalau kita lihat pada tahun lalu pemerintah mengambil langkah besar nih dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu 1 tahun 2020 yang kemudian ini menjadi undang-undang sebagai bentuk antisipasi dari pandemi COVID-19. Dan salah satu aturan dalam poin tersebut begitu ya, ini adalah mengenai penurunan tarif pajak badan menjadi 22% pada tahun 2020 dan sebesar 20% di tahun 2022. Nah, namun tidak jadi begitu ya, 20% di tahun 2022 mendatang ini balik lagi ke tarif awal. Nah, kemudian yang tak kalah menarik ini ada kenaikan pajak untuk orang-orang kaya tajir melintir. Nah, seperti apa kita lihat. Ya, di mana dalam draft RUU HPP yang diterima oleh CNBC Indonesia, tepat ya pada bab 3 tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 17, tarif pajak untuk orang kaya ini dinaikkan. Bahkan kalau kita lihat angkanya, ini menjadi 35% bagi mereka yang punya penghasilan di atas 5 miliar rupiah per tahun. Ini lumayan fantastis begitu ya kalau kita hitung-hitung, pajaknya ini sekitar 1,7 miliar rupiah setahun jika Anda punya penghasilan di atas 5 miliar rupiah. Nah, tarif ini naik kalau kita lihat naik 5% begitu ya, di kisaran 5% jika dibandingkan dengan yang berlaku saat ini yakni sebesar 30% untuk penghasilan yang ada di atas 5 miliar rupiah ini. Artinya ini adalah layer baru begitu ya yang berlaku bagi orang-orang kaya yang ada di negeri ini. Nah, namun ada kabar baik juga karena tax amnesty jilid kedua ini pastinya dinanti-nantikan begitu ya oleh para pengusaha, ini akan segera diberlangsungkan mulai Januari mendatang hingga nantinya bulan Juni. Kalau kita lihat ini ada sekitar 6 bulan begitu ya, di mana dalam undang-undang yang sudah disepakati tersebut tax amnesty ini diberi nama program pengungkapan sukarela wajib pajak. Nah, jadi bagi Anda yang punya harta di luar negeri atau harta dalam negeri yang belum dilaporkan atau belum dibayar pajaknya, ini boleh nantinya ikutan serta tax amnesty ini. Lalu kemudian yang terakhir ini juga yang menarik begitu ya, dan juga pastinya sempat membuat kita tertanya-tanya. Ya, terkait apakah benar nantinya sembako harian kita akan dikenakan pajak. Kita lihat bersama begitu ya. Ya, memang pajak sembako ini memang menuai kontroversi karena ini akan membuat harga barang-barang kebutuhan dasar kita menjadi lebih mahal. Apalagi kita ketahui di tengah pandemi ini. Nah, seperti apa kebijakannya kami paparkan untuk Anda di sini. Memang kalau kita lihat di draft DPR RI ini memang sudah menyetujui begitu ya barang-barang sembako untuk dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, adapun barang-barang yang
dikenakan sembako dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 PMK 10 tahun 2017. Ini adalah meliputi, bisa kita lihat di sini ada beras, lalu kemudian buah-buahan, sayuran, telur, jagung, susu, dan juga gula. Nah, namun dikatakan ada pengecualian bahwa sembako yang dikenakan PPN ini adalah sembako yang diimpor atau merupakan produk luar negeri yang pasti harganya relatif lebih mahal. Jadi bukan beras, buah, atau sayur dan juga telur yang kebanyakan dijual di pasaran ya, tapi ada pengecualiannya. Nah, jadi berikut ini adalah gambaran terkait dengan Undang-undang perpajakan baru di negara kita. Apakah ketentuan ini nantinya mampu mendongkrak pendapatan negara di tengah pandemi ini? Kita nantikan bersama.